lagi pemirsa bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih terlewati membahas perihal utak-atik PJ Gubernur. Tak terasa sekarang kita sudah ada di segmen ketiga, masih membahas dengan tema yang sama. Kita akan berlanjut nih, masih dengan 2 narasumber kita yang hebat. Bu, bagaimana nih pengangkatan PJ Gubernur ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas politik di Banten, terutama mengingat ini adalah kali ketiga jika memang nanti Al-Muktabar akan diangkat kembali menjadi PJ Gubernur. Iya, kalau menurut saya berkaitan dengan ini pasti kita bisa mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan nanti. Karena kan pada saat nanti pemilihan kepala daerah yang menjadi PJ-nya adalah Pak Al-Muktabar. Kalau menurut saya sih secara pribadi saya melihatnya karena basicnya Pak Al itu kan ASN. Beliau menjadi PJ Gubernur hari ini karena beliau adalah ASN, bukan beliau dari perwakilan partai politik. ASN kita sudah sama-sama tahu harus bersifat netral. Artinya justru dengan Pak Al kembali yang menjadi PJ pada pelaksanaan pilkada nanti, itu menurut saya dinamika politiknya tidak akan begitu kencang, tidak akan begitu panas, gitu. Kenapa? Karena Pak Al sudah menjabat menjadi gubernur yang ketiga kalinya. Dan juga sebelum menjabat jadi PJ Gubernur, beliau pun Sekda Banten. Sehingga beliau sudah banyak memahami mengenai dinamika politik yang ada di sini. Dan karena beliau sebagai ASN, otomatis beliau pasti akan menjaga netralitas itu. Beliau akan menjaga, tidak akan berpihak kepada siapapun itu, tokoh politik manapun yang itu akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Banten periode yang akan datang. Nah, tapi mungkin karena itulah akhirnya para pihak yang membuat gonjang-ganjing ini ya merasa wah ancaman nih gitu ya. Karena kan nggak akan dapat dukungan nih. Karena nih PJ Gubernur yang sekarang kan dia netral nih gitu. Dia tidak berini ke politik ke partai manapun kan seperti itu. Karena ininya yang latar belakangnya sebagai ASN itu. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya Pak Al kembali menjadi PJ yang ketiga kalinya di Banten, dinamika politik pada saat pemilihan kepala daerah nanti yang akan dilaksanakan itu tidak akan ada persoalan yang ketidaknetralan atau misalnya kepanasan suhu politik atau keberpihakan seorang gubernur PJ gubernur kepada calon yang sedang berkompetisi nanti. Baik. Kemudian bagaimana nih tanggapan Pak Nana selaku dari BKD Provinsi Banten mengenai pertanyaan yang sama, Pak? Apakah nanti Al-Muktabar ketika memang sudah diangkat menjadi PJ Gubernur yang ketiga kalinya akan ada ketidaknetralan? Aparatur itu yang profesional itu siap ditempatkan di mana saja. Itu penting sebagai prinsip ya poinnya ya. Artinya Pak Al-Muktabar sebagai sekretaris daerah yang diusulkan kembali oleh DPRD itu tidak dalam posisi meminta. Karena ini kewenangan presiden. Sekretaris daerah itu jabatan pimpinan tinggi media yang surat keputusannya sebagai sekretaris daerah itu adalah presiden. Dari kerja-kerja beliau, kinerjanya, kesesuaian kompetensi itu akan diukur kinerjanya, baik kinerja atau perilakunya. Ini kan sudah memori ini, evaluasi asesmen ini sudah terdokumentasi baik di Kemendagri sebagai pembina Pemprov ya. Nah tentu hasil-hasil itu kita semua jajaran kami, jajaran PNS Pemprov Banten, semua aparaturnya ya siap ditempatkan di mana saja karena jabatan itu kan bukan hak, itu kepercayaan. Artinya begitu beliau nanti diusulkan apapun posisinya itu adalah kepercayaan Pak Presiden terhadap Pak penjabat gubernur, lebih lanjut atau tidak. Jadi tidak dalam posisi meminta atau menolak.
sudah given, itu perintah kepercayaan gitu ya. Nah ini menjadi penting, maka syarat ketentuannya tetap sebagai PNS, sebagai aparatur akan menjaga itu gitu ya, menjaga netralitas, tidak berpihak pada kelompok, golongan, partai atau kepentingan-kepentingan yang bersifat personal, tidak boleh diskriminatif. Nah ini tentu menjadi nilai-nilai yang dijaga betul sehingga tumbuh trust publik bahwa Pemprov Banten memang melayani dan profesional, tidak diskriminatif, berkeadilan, rasa keadilan masyarakat juga terpenuhi, sehingga kesejahteraan itu yang kerja-kerja Pemprov tentu tidak sendirian. Ini hasil dari resultante semua partisipasi publik, para tokoh, para aktivis, para akademisi, semua stakeholder di Pemprov Banten ini adalah bekerja bersama-sama. Dan kita akui bahwa kondusivitas itu bukan hasil kerja sendiri Pemprov. Ini bagian dari kolaborasi, harmonisasi antara Pemprov Banten dengan semua stakeholder masyarakat Banten. Dan itu menjadi penilaian tersendiri di dalam evaluasi beliau sebagai penjabat gubernur sekaligus sebagai sekretaris daerah. Artinya sebagai sekretaris daerah yang menduduki jabatan madianya itu sekaligus dilakukan penilaian sebagai pejabat gubernurnya. Apakah lanjut atau tidak, sekali lagi PNS, aparatur, itu adalah sebuah kepercayaan yang tentu harus dilaksanakan dengan profesional. Itu adalah kepercayaannya Pak Presiden. Gitu ya. Dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri. Kalau tadi kita juga melihat sudut pandangnya bahwa Pak Al-Muqtabar ini bukan tokoh politik, namun memang tadi ASN, itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Nah Pak dan Ibu, tak terasa nih, kita dari akhir penghujung acara ya. Kalau ngobrol-ngobrol masalah isu yang kayak gini nih emang nggak kerasa, 30 menit itu kayaknya kurang. Nah, untuk menutup perbincangan kita hari ini, Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu memberikan closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan tema kita hari ini, utak-atik PJ Gubernur. Mungkin boleh dari Bapak terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Para pemirsa, masyarakat Banten, Pemprov Banten tentu hasil-hasil kerjanya atau apa yang kita sebut dengan kinerja Pemprov Banten tentu ini adalah bukan hasil kerja-kerja sendirian pemerintah, tapi pemerintah Banten sangat terbuka, memberikan kesempatan partisipatif masyarakat Banten untuk berkolaborasi, berharmonisasi sehingga Banten ini tetap kondusif. Dan itu bisa dilihat dari fakta-fakta kinerja kita, kinerja kami, dan kinerja ini dipersembahkan untuk masyarakat Banten. Investasi yang cukup bagus, kondusif, inflasi yang terkendali, walaupun kita secara sadar mengakui di sana-sini masih ada yang belum terpenuhi, baik dari sisi kualitas ataupun dari sisi kuantitatifnya. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama, dan kami mengajak tentu masyarakat Banten untuk tetap bersama-sama Pemprov Banten, bisa juga dalam bentuk masukan atau usulan inovasi-inovasi, kita sangat terbuka gitu ya. Dan saya ingin semua jajaran Pemprov Banten tentu tetap profesional, netral dalam menghadapi pilkada serentak ini, kerja-kerja yang fokus, kemudian responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Ini adalah komitmen kita bersama dari kami jajaran Pemprov Banten di bawah Pak Penjabat Gubernur Pak Al-Muqtabar, sehingga kerja-kerja kita bisa dirasakan langsung dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Banten. Dan satu hal, saya menghimbau untuk teman-teman aparatur sipil negara di Pemprov Banten, baik itu kabupaten kota, hak mencalonkan dan dicalonkan itu adalah hak semua warga negara. Tapi sebagai aparatur sipil negara tentu diatur oleh syarat dan ketentuannya, sehingga tetap menjaga netralitas dan profesionalisme ASN di Pemprov Banten, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, postur dan performance-nya aparatur sipil negara Pemprov Banten yang responsif terhadap dinamika pelayanan publik di masyarakat Banten untuk Banten yang maju dan sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nana. Selanjutnya dari Bu Lia nih Bu, silakan. Iya, terima kasih Mbak. Kalau saya hanya ingin menyampaikan bahwa hukum itu tidak berlaku surut. Hukum baru memiliki daya laku dan daya ikat sejak diundangkan dalam lembaran negara ataupun berita negara.
Artinya, aturan yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, dia baru mengikat sejak tanggal diundangkannya. Dia belum mengikat pada saat kejadiannya terjadi sebelum peraturannya ada. Artinya, dalam melihat hukum, kita harus melihat bahwa kapan peraturan tersebut diundangkan, sehingga kita tidak bisa memperdebatkan suatu kejadian di mana peraturannya belum ada. Artinya, peraturan baru mengikat pada saat dia diundangkan. Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu baru berlaku tanggal 4 April 2023. Artinya, semua hal yang dilaksanakan sebelum tanggal 4 April 2023, maka itu belum termasuk dalam hitungan yang diatur di dalam Permendagri tersebut. Karena kita kembali ke asas hukum yang berlaku di Indonesia, hukum tidak berlaku surut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu Lia dan juga Pak Nana nih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di studio Sultan TV. Kita berbincang banyak nih terkait dengan utak-atik PJ Gubernur ya. Jadi ada banyak sekali nih insight yang kita dapatkan hari ini, dan semoga ini juga bisa menjadi satu edukasi untuk masyarakat khususnya Provinsi Banten. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri. Saya izin menutup terlebih dahulu. Baik, pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita hari ini bersama Ibu Lia dan juga Pak Nana membahas terkait dengan utak-atik PJ Gubernur. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlo Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.